Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mualim, mahasiswa PPG Daljab UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Saya juga guru di SDN Rejosari 02 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Nabi dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Rencana hijrah Nabi Muhammad didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula, Nabi meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung. Para pemuda kafir Quraisy tak melihat Nabi keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi, mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Ghasur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari 3 malam. Tepat tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepat tanggal 17 Juni, Nabi Muhammad didampingi Abu Bakar pergi ke Goa Sur. Persembunyian Nabi dan Abu Bakar di Goa Sur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah. Namun, dengan pertolongan Allah, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah 40. Ketika kondisi sudah aman, Nabi dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dari Banu Duil diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah akan menolong mereka. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Nabi dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba, dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu salat Jumat. Sholatlah Nabi di sana. Inilah salat Jumat pertama dalam Islam. Khotbahnya pun merupakan khotbah yang pertama. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan melaksanakan, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma.
Masjid yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar tidak hanya berfungsi untuk salat semata,